yang kami hormati segenap pengurus Dewan Pemakmuran Mushola At-Taqwa, kami hormati para sepuh, ini sepuh, Bapak Yahya, Bapak Bungadi, Bapak Ustadz Ali, Bapak, Ibu-ibu, mohon maaf kami tidak bisa sebut namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat ta'zim kami kepada Bapak dan Ibu sekalian. Mari kita awali pertemuan kita dengan Al-Quran Surah Al-Fatihah. Kita berdoa pada kesempatan kali ini senantiasa ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang nanti kita bahas, kita baca bersama kajian kitab Riyadhus Shalihin, mudah-mudahan menjadikan kita semakin menambah keilmuan kita dan semakin menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biridhoillah wa syafaati Rasulillah biniyat salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu saya kasih kertas apa? Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Ya, ini adalah asmaul husna. Ya, berdoalah dengan asmaul husna. Ya, asmaul husna itu ini adalah nama Allah yang baik, jumlahnya ada 99. Jadi ini asmaul husna yang biasa dibaca di pondok pesantren Rafiah. Ya, sebelum kita ngaji kita biasain insyaallah nanti asmaul husna, kemudian nanti diselingi ratib gitu, baru terus mulai ngaji. Sekarang asmaul husna hari ini. Besok semua tahu bilang gitu. Itu ada satu baris yang memotong atau dua baris. Ya, ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihi badana wa na'abadna ghairahu la syaqina ya habbada rabba wa ubbatina wa habbada Muhammadun hadina laulahu ma kunna wa la baqina Allahu laula anta ma tadaina wa la tasaddaqna wa la sallaina fa anzilna sakinatan alaina wa thabbitil aqdama in laqaina nahnu munajauka muslimina wal musyrikuna qad baghaw alaina idza aradu fitnatan abaina wa qad tada'ajahum alaina tilqal ahadith allati rawaina farhamhum Allahumma khasirina Allahu ya Rahmanu ya Rahimu Allahu ya Hayyu wa ya Qayyumu Allahu ya Qawiyyu ya Qadimu Allahu ya Aliyyu ya Azimu la yanbaghi lil qawmi an ya'luna Allahu ya Latifu ya Alimu Allahu ya Raufu ya Hakimu Allahu ya Tawwabu ya Halimu Allahu ya Wahhabu ya Karimu Abda'una waj'al 'idadatuna Allahu ya Maliku ya Mujiru
Allahu ya mughni wa ya rashidu, Allahu ya mubdi'u ya mu'idu, Allahu ya azizu ya majidu, li'izzika tauhidu yashkuruna, Allahu ya qadiru ya muqtadiru, Allahu ya qahiru ya muakhiru, Allahu ya basiru ya musawwiru, Allahu ya muhsi wa ya mudabbiru, dabbir lana wa dammiril adina, Allahu ya daimu ya yamutu, Allahu ya qadimu la yafutu, Allahu ya muhyi wa ya mumitu, Allahu ya mughithu ya muqitu, kun ghawthana wa hisnana arsina, Allahu ya basitu antal wasi'u, Allahu ya qabidu antal mani'u, Allahu ya khaliqu antal jami'u, Allahu ya khafidu antal rafi'u, irfa'alina li'illiyina, Allahu dhul ma'arijir rafi'u, Allahu ya wafi wa ya sari'u, Allahu ya kafi wa ya sami'u, Allahu ya hadi wa ya badi'u, adabtana bima jara yakfina, Allahu dhul jalali wal ikrami, Allahu dhul qawli ala dawami, Allahu ya dhal fadli wal in'ami, was-sayyidul mutlaqu lil anami, irham 'abidan laka 'abidina, Allahu ya awwalu antal wahidu, Allahu ya akhiru antar rashidu, ya witru ya mutakabbiru ya wajidu, ya barru ya mutafaddilu ya majidu, bifadlika qabalna ala ma fina, Allahu ya mubinu ya wadudu, Allahu ya muhitu ya shahidu, Allahu ya matinu ya shadidu, ya man huwa fa'alu ma yuridu, inna di'afun laka qad najana, Allahu ya mu'izzu ya muqaddimu, Allahu ya mubillu ya mutaqimu, al-badi'ul baqi fala yan'adimu, al-muhsinul walil hafidhul akramu, laysa lana siwaka man yahdina, Allahu ya warithu antal abadu, Allahu ya ba'ithu antal ahadu, ya malikal mulkil ilahu samadu, la kufu'un la walidun la waladu, kufal ida anna faqal
Inna rijalan, sesungguhnya ada orang-orang yang tahawwaduna fi malillah, yang mereka mengurusi fi malillah, di dalam harta daripada hartanya Allah, bi ghairi haqqin, dengan tanpa hak, artinya diselewengkan. Mereka mengurusi hartanya Allah tetapi tidak dengan hak, tidak dengan hak yang baik dan benar, diselewengkan harta itu. Falahumun nar, maka bagi mereka di dalam neraka yaumul qiyamati, pada hari kiamat. Rahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Ini hadis terakhir di dalam bab haraman berbuat zalim dan mengembalikan harta yang diambil dengan cara yang zalim. Nah, ini hadis terakhir di bab ini. Ini dari Khawlah bin Fadir Al-Ansariyah. Ya, ternyata beliau ini adalah istri daripada Sayyidina Hamzah, paman daripada pamannya Nabi Muhammad SAW, yang dikenal dengan singa padang pasir. Ya, beliau dikenal dengan singa padang pasir. Jadi ketika Nabi di Mekah pun, ya, itu yang selalu membackup Nabi selain daripada Abu Thalib pamannya, juga
Sayyidina Hamzah. Bahkan sebelum masuk Islam pun udah membela sama Nabi Muhammad SAW. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad sedang berdoa di depan Ka'bah, ya. Kemudian didatangi oleh Abu Lahab dan Abu Jahal, dihina-hina, dicaci maki. Kemudian dibela sama Sayyidina Hamzah, didatangi. Kemudian Abu Jahal dipukul. Karena ini model-modelnya kayak Sayyidina Umar, cuma lebih sepuh lagi gitu, pamannya lagi. Ya. Nah, yang bicara siapa ini? Khawlah, istri daripada Sayyidina Hamzah. Dan beliau adalah syahid. Ya, beliau syahidnya Sayyidina Hamzah ini ketika perang Uhud. Ya, ketika perang Uhud beliau syahid karena ditompak sama Wasy. Wasy itu budaknya si Hindun, ya, yang kemudian nanti Wasy itu masuk Islam, ya. Jadi Wasy nanti masuk Islam. Jadi ketika perang Uhud, Hindun janji kepada Wasy, kalau kamu bisa membunuh Hamzah, ya, kamu akan dibebaskan dari sebagai budak, dibebasin bersama Hindun. Hindun itu istri daripada Muawiyah, presidennya Mekah waktu itu, gubernurnya Mekah waktu itu. Ya. Benar ya, dari kejauhan tombak udah siap, Sayyidina Hamzah lagi perang itu, dari kejauhan pas ngelepasin tombaknya kena Sayyidina Hamzah, kemudian wafat. Dan di sana Hindun karena dendam, karena ayahnya pernah dibunuh sama Sayyidina Hamzah ketika perang Badar, akhirnya dendam kesampaian. Selesai perang Uhud, disamperin itu jasadnya Sayyidina Hamzah, didelek itu dadanya dan diambil jantungnya. Ya, nah itu kemudian dimerdekain Wasy. Jadi Nabi Muhammad SAW itu benci sama Wasy, nggak suka sama Wasy. Tangan kanannya ini pernah membunuh Sayyidina Hamzah, pamannya Nabi. Tapi setelah dia masuk Islam, tangan kirinya ini pernah membunuh Musailamah al-Kadzdzab yang ngaku Nabi palsu. Wasy di tangannya pernah membunuh syuhada Sayyidina Hamzah, tangan kirinya pernah membunuh Musailamah al-Kadzdzab. Ya. Gitu. Nah beliau, ya mudah-mudahan yang di sini nih bisa semuanya ke tanah suci. Amin. Dan mengunjungi bekas daripada perang Uhud. Ya. Kalau dulu kalau di sana tuh namanya gunung Jabal Uhud, itu kan gunung Uhud. Kalau di Jawa, di Indonesia itu gunung gede-gede Pak, gunung Semeru, gunung Merapi, gede-gede. Kalau di sana bukitnya itu gunung Jabal, nggak tinggi, kelihatan dari sini kelihatan gunung Uhud segitu. Ya, mudah-mudahan bisa ke Mekah, ke Madinah, biar bisa berkunjung di Uhud, ya, bekas-bekas perang Uhud, para syuhada Uhud dimakamkan di sana, termasuk Sayyidina Hamzah. Ya. Nah ini Khawlah ini istri daripada Sayyidina Hamzah berkata, aku mendengar dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, ya, sesungguhnya ada orang-orang yang mereka mengurusi, ya, harta daripada hartanya Allah Subhanahu wa taala. Bighairi haqqin, tapi ketika mereka mengurusi hartanya Allah dengan tanpa hak yang benar, enggak benar diurusinnya, ya, serampangan. Contoh hartanya Allah, masjid. Bagaimana kita mengelola masjid atau musola? Ini hartanya Allah, bimalillah, dalam hartanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita jadi pengurus, otomatis kita ngurusin wakafnya, hartanya masjid, kita jadi pengurus masjid, kita jadi pengurus musola, kita pengurus majelis taklim, kita pengurus apapun itu yang di sana ada uang umat, artinya kita sedang mengurusi hartanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita ngurusin hartanya Allah, itu harus benar-benar amanah itu. Ya. Pernah dengar ceramah ketika harta yang disumbangkan ke masjid, kemudian di masjid itu numpuk-numpuk saldonya, ya, itu jangan bangga. Saldonya berapa masjid? 100 juta. Itu jangan bangga. Artinya duit jamaah nggak muter itu, nggak jalan, nggak manfaat. Padahal dia beramal
untuk kemaslahatan masjid atau mushola. Atau saldo sampai numpuk. Jadi kadang sekarang gini, salah kaprah di negeri kita karena udah salah, ya, padahal salah, tapi karena kaprah udah nggak dipikirin tuh. Jadi ngebangun masjid gede tinggi, ya, ngebangun gedung mewah segala macam, tapi nggak ngebangun manusianya. Padahal di sebelah masjid ada yang kelaparan, tapi masjid setinggi itu dibangun sedemikian rupa. Ya. Padahal lebih maslahat ketika duit yang berputar di masjid, ya, yang duit Allah itu, duit umat itu, lebih manfaat itu tuh untuk kemaslahatan umat itu, buat ngasih makan fakir miskin. Boleh banget malah. Ya. Terus misalnya tetangga masjid ada yang kesusahan, ini kita memang manajemen masjid belum ini nih ya. Kayak apa? Kalau gereja mungkin sudah kayak gitu. Jadi ada beasiswa dari gerejanya. Masjid atau musola kalau memang bisa begitu itu lebih maslahat, ya. Syarat dan ketentuan berlaku misalnya. Ini jamaah aktif musola at-taqwa. Kemudian dia fakir miskin, jelas keterangannya terlihat dari keterangan RT misalnya. Oh ini fakir miskin. Tapi orang pintar, ini anak ini pintar nih. Ini kalau dia nggak dibiayain berhenti itu sekolahnya tuh. Nah itu masjid atau musola boleh nolongin yang begitu-begitu itu. Tapi tetap kesepakatan jamaah karena itu duit umat. Boleh itu, masalah itu. Ya. Ini saldo memang mengendam. Berapa saldonya masjid? Musola 100 juta. Waduh, itu amalnya orang nggak muter itu. Ya, nggak manfaat. Apa namanya? Harta ya, terkait harta. Harta daripada hartanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau enggak amanah tadi, Allah mengancam begini ya. Falahumun nar, mereka semuanya di neraka. Ya, mereka semua tuh orang-orang yang tadi ngurusin hartanya Allah dan enggak amanah, ya, mereka semua di neraka. Ngerti kan? Iya, makanya ketika kita mengemban amanah, jalankan amanah itu sesuai dengan yang diamanahkan, ya. Ya, kayak sumbangan itu untuk misalnya ini bahaya juga nih. Ada acara santunan yatim, misalnya maulid plus santunan yatim, itu harus benar-benar dipisahin tuh dana yang buat maulid yang mana, yang buat santunan yatim yang mana. Jangan sampai tercampur itu. Khawatir ketika tercampur kita makan duit yatim. Soalnya kalau bawa-bawa yatim itu pasti semua mau nyumbang. Semua mau nyumbang, termasuk yang cingkrang yang dia kan mau nyumbang. Nggak peduli apa, pokoknya kalau maulid kan mikir, oh saya nggak ngerayain maulid, ngapain saya nyumbang? Oh saya nggak ngerayain Isra Mi'raj, ngapain saya nyumbang kan gitu. Cuman kalau buat yatim piatu sumbangan untuk sumbangan yatim piatu itu semuanya bisa nyumbang. Nah itu harus kemana? Jangan sampai makan harta anak yatim. Dipisahin tuh. Makanya kalau di masjid sekarang lihat ada kotak ini kotak infak, kotak ini kotak yatim piatu, kotak ini khusus pembangunan misalnya, harus dibedain. Yang buat yatim udah itu benar-benar nanti disumbangkan untuk anak yatim, nggak boleh yang lain. Ya. Nah Nabi juga pernah sabda begini, likulli ummatin fitnatun. Setiap umat itu ada fitnahnya. Wa fitnatu ummati, dan fitnahnya umatku, ya, al-malu, yaitu harta. Harta. Orang dinilai dari hartanya. Hati-hati. Kok ada orang melihat seseorang karena hartanya, itu jatuh. Orang berilmu nih melihat seseorang karena hartanya, ya, membeda-bedakan. Wah ini duitnya banyak, ya. Ustadz misalnya Ustadz diundang ke orang kaya, datangnya cepat, kemudian tahlilnya sampai 1000 kali, ya kan? Kemudian doanya kencang sambil nangis-nangis. Giliran ke yang fakir miskin diundang tahlilan, datangnya entar-entaran, terlambat,
doanya sekedarnya aja, tahlilnya sekedarnya aja, itu nggak boleh. Ya, itu jatuh martabat keilmuannya. Ya, ada bahasa begini lucu juga. Ya, saat engkau tidak punya apa-apa, ya, dan kamu tertun gitu, itu akan dicari kamu ngomong apapun, walaupun itu kebaikan, terdengar seperti kentut. Tapi kalau saat kamu kaya dan punya uang, kentutmu terdengar begitu merdu. Wah, jangan sampai begitu. Ya, jadi kalau orang kaya nggak ngomong aja kaya-kayanya nurut, padahal kita nggak tidur di kantongnya dia. Kita hidup ini nggak dibiayain sama dia. Apa yang harus nunduk-nunduk? Sama, selevel gitu. Selama kita nggak butuh sama dia, selevel. Ya, kita nggak butuh walaupun dia kaya nih. Nah, kita nggak butuh duitnya, kita nggak mau apa-apa dari dia. Ya selevel gitu. Jadi nggak boleh merasa rendah diri, nggak boleh. Ya. Kecuali kita butuh. Kecuali di depan orang yang berilmu. Kalau di depan orang kaya nggak boleh kita merendah diri, itu nggak boleh. Walaupun bos sekalipun sama. Loh, dia butuh kita kerja sama dia juga butuh kita dengan skill yang kita punya. Nah, fitnahnya umatnya Nabi harta. Terlalu cinta dengan harta sampai mencintai dunia ini, kemudian takut akan kematian. Ya. Nah, ini ada lagi. Ni'ma bil mali as-salih lil rijal as-salih, ya. Sebaik-baiknya harta, ya, adalah harta yang dipunyai orang soleh. Orang soleh kalau punya harta, insya Allah itu hartanya baik, dapatnya baik, pengeluarannya juga baik. Orang soleh kalau punya harta, insya Allah orang tuanya, anak-anaknya, tetangganya itu kecipratan semuanya, dapat semua akan hartanya dia. Iya, orang soleh kalau punya harta, insya Allah maslahat. Makanya kenapa ada sirnya harta ghanimah itu dihalalkan bagi umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena harta ghanimah itu ketika dipegang sama Nabi itu maslahat untuk kekuatan perang orang-orang Islam. Tapi kalau harta ghanimah haram kemudian diambil lagi sama orang kafir, yang buat kekuatan mereka. Ya. Harta yang baik itu harta yang dipegang orang soleh. Ya. Misalnya ini rumah yang di depan yang mau dijual, gak bakalan tuh jual kemana-mana. Ya, orang soleh, misalnya orang soleh kok punya harta, biarin deh daripada yang beli bukan muslim. Paling tidak harta yang kita punya nih, rumah yang kita punya yang mau kita jual misalnya, itu dibeli sama orang Islam. Paling enggak di situ tidak terjadi kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu kalau harta yang punya orang soleh. Udah biarin deh, berapa deh kamu beli deh, asal itu tempat buat ngaji, buat pengajian, buat pondok pesantren. Orang soleh kalau punya harta gitu, saya punya tanah 2 hektar di Sukabumi, silakan kelola, jadiin itu pondok pesantren. Orang soleh kalau punya harta bakal maslahat. Nah, soal harta lagi, idza anfaqar rajul, ya, ketika seseorang menafkahi ala ahlihi, keluarganya, ya tasibuha, dan dia menafkahi keluarganya itu karena berharap ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fahuwa lahu shadaqatun, itu dihitung sebagai sedekah. Bapak ibu nyari nafkah, dan nafkah itu diinfakkan untuk keluarga, ya orang tua, ya istri, ya anak. Itu kalau nyari nafkahnya ikhlas karena Allah dan menyedekahkannya kepada keluarga ikhlas karena Allah, itu niscaya, ya, itu dihitung sebagai sedekah, ya, dihitung sebagai sedekah. Kalau sedekah pahala, pahala. Udah kita nyari nafkahnya jihad, kemudian
ngeluarinnya juga sedekah. Nyarinya benar, keluarnya benar. Nah, itu tuh. Namanya orang soleh, insya Allah dapatnya baik, keluarnya juga baik. Ya. Jadi harta itu ada harta yang terpuji, ada harta yang tercela. Harta yang terpuji itu yang dipunyai orang soleh, dia nyari dengan cara-cara yang baik, kemudian dia mengeluarkan harta itu pun dengan cara yang baik. Nah, harta yang tercela gimana? Udah nyarinya nggak benar, keluarnya pun nggak benar. Hati-hati. Ya. Kemudian misalnya nyarinya benar, tapi digunakan untuk yang nggak benar, jangan juga gitu. Ya. Pokoknya nyarinya benar, keluarnya juga yang baik. Gitu. Nah, ini ada di surah As-Saffat. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hal adullukum ala tijaratin, ya. Apakah kalian mau aku tunjukkan tijarah? Tijarah itu perdagangan, jual beli. Tunjikum min adabin alim, ya. Yang jual beli itu menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Tu'minuna billahi, ya. Satu, beriman kepada Allah, wa rasulih, dan kepada rasulnya Allah, wa tujahiduna fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah, bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan jiwa kalian, dengan harta kalian dan jiwa kalian. Ya. Jadi boleh kita berdagang dengan Allah, dengan harta dan dengan jiwa. Kita punyanya apa nih? Punya harta. Sumbangin harta itu sebagai jalan dakwah. Ya. Dulu zaman Nabi Muhammad SAW, yang paling membackup Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah, pertama istrinya, Ibunda Khadijah itu senantiasa membackup Nabi. Ya. Ibunda Khadijah itu pengusaha sukses di zamannya. Ya. Dan itu hartanya habis karena buat mendukung dakwah daripada Nabi Muhammad SAW. Kemudian kedua, Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu hartanya habis, semua harta disumbangkan untuk membackup dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Semua harta. Pernah ketika itu Bani Hashim sedang diboikot oleh kafir Quraisy. Ya. Diboikot, nggak boleh jual beli sama mereka, nggak boleh berhubungan dagang sama mereka, nggak boleh menikahkan anaknya sama mereka. Diboikot, diisolasi, ya. Kemudian nggak boleh sama sekali ada yang membantu mereka. Bani Hashim ini, bandinya Nabi Muhammad SAW. Nah, itu Sayyidina Abu Bakar diam-diam bawa onta itu berisi makanan yang kemudian dibawa ke lembah yang diboikot, tempat pemboikotnya Bani Hashim, untuk dikasihkan kepada Bani Hashim itu, Sayyidina Abu Bakar. Ya. Jadi nggak peduli tuh, biarin saya dimusuhin, asal Bani Hashim, pokoknya Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya bisa makan. Itu 3 tahun pemboikotan itu. Sampai di tahun pemboikotan itu istrinya Nabi Ibunda Khadijah wafat. Kemudian pamannya Nabi Abu Thalib wafat. Ya. Nah itu. Jadi jihad jihad fisabilillah itu dengan harta dan jiwa. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar sama. Untuk kepentingan dakwah itu. Terus ini harta juga itu ada hak orang lain di sana. Kita punya harta lebih, itu ada hak orang lain di sana. Ya fakir miskin, ya yatim piatu, ya orang di sebelah rumah kita itu punya hak. Nabi Ibrahim itu senantiasa nyari orang, kalau mau makan malam nyari orang biar makannya itu bareng-bareng. Ya. Jadi nggak boleh tuh, zaman dulu tuh orang-orang dulu tuh ketika tetangganya lapar, dia nggak bisa tuh kenyang sendirian, nggak boleh, nggak mau dia. Pokoknya saya harus kenyang kalau tetangga saya kenyang. Ya. Ngelihat tetangga kanan kiri, wah ini orang susah itu, perlu saya kasih makan, kasih ya, sedekahin. Ya harta kita tuh ada harta mereka di sana, harta yang kita punya ada harta orang lain bersama. Ya. Harta juga ada haknya, haknya apa? Dizakatin. Ya, ada zakat yang namanya zakat mal, itu zakat harta. Ya.
Pak Jumadi sebulan misalnya gajian berapa? Taruh gajinya UMR 5 juta ya. Nah itu 2,5% ya, kudu dikeluarin sebagai zakat. 2,5% keluarin sebagai zakat. Itu namanya zakat profesi. Ya, zakat harta. Buat apa sih zakat harta? Untuk membersihkan harta kita. Karena harta kita ini tidak sepenuhnya bersih. Nah gimana cara bersihnya? Dengan membayar zakat. Ya, membayar zakat. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut ya Pak. Babu ta'zimu hurumatil muslimin. Bab di mana mengagungkan ya ta'zim dan hormat kepada orang-orang muslim. Wa bayani hukumihim ya, dan penjelasan terkait hak-hak orang-orang muslim. Wa syafiqati alaihim, dan berkasih sayang kepada orang-orang muslim, wa rahmatihim, dan berbelas kasih kepada orang-orang muslim. Bab mengagungkan dan menghormati orang muslim. Kita muslim kudu menghormati juga orang muslim. Dan penjelasan terkait hak orang-orang muslim dan berkasih sayang kepada orang muslim dan berbelas kasih kepada orang muslim. Allah Ta'ala berfirman, wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairun lahu 'inda rabbih. Wa man, dan barang siapa yu'azzim ya, mengagungkan hurumatillah ya, mengagungkan dan menghormati Allah Subhanahu wa taala, fahuwa khairun lahu, maka yang begitu baik baginya, 'inda rabbih, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa may yu'azzim sya'airallah, dan barang siapa yang mengagungkan sya'airallah, syiar agamanya Allah, fa innaha min taqwal qulub, yang begitu itu maka sesungguhnya mengagungkan syiarnya Allah merupakan dari ketakwaan, taqwal qulub, dari ketakwaan hati. Sebenarnya iya. Hah? Siapa? Oh, gini. Nanti saya telepon lagi ya, Bu. Gini. Nanti saya telepon lagi. Ngaji dulu. Ya, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Ya, barang siapa yang mengagungkan syiarnya Allah, syiar agamanya Allah, maka sesungguhnya yang begitu itu bagian daripada ketakwaan hati. Takwa apa, Bu? Takwa apa, Bu? Pak, takwa apa, Pak? Takwa. Kasubur takwa. Takut istri tua. Takut istri tua. Ya, takwa itu ya, kalau khotib bilangnya sih apa? Imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahihi. Ya, dengan menjalankan segala perintah Allah dan dengan menjauhkan apa yang Allah larang. Itu takwa. Ya, segaris besarnya begitu. Nah, orang yang mengagungkan syair agamanya Allah, syiar agamanya Allah, itu sama dengan ketakwaan hati. Hatinya bertakwa. Kalau hati sudah bertakwa, artinya anggota tubuh ini, apa kata hati? Hatinya baik, insya Allah anggota tubuh ini juga baik. Hatinya sehat, anggota tubuh ini juga sehat. Ya, takwa. Kalau hatinya bertakwa, terus subhanallah. Ya, kadang kita sujud, itu hati kita belum tentu sujud. Nah makanya seolah-olah bertakwa nih, kayaknya seolah-olah bertakwa pakai peci, pakai serban, sarungan, ibu-ibu
ibu ketemu pernah, masya Allah, wajahnya bercahaya karena kena air wudhu. Itu belum tentu hatinya takwa, ya, belum tentu hatinya takwa. Tapi mendingan penampilan sudah takwa. Mudah-mudahan dengan penampilan yang takwa itu bisa mengarahkan hati kita kepada ketakwaan. Ya, iya, karena terkoneksi itu. Ya kan ini bagian daripada syairillah, syiar agamanya Allah, peci, baju takwa, libasul takwa, baju koko, kemudian serban, sarungan. Ya, ini mengagungkan, terus menghormati orang-orang muslim. Nggak mau, udah biarin dah. Ini ada dua pilihan misalnya, yang satu kafir, yang satu muslim. Biar bagaimana, gua harus milih yang muslim nih. Itu dalam rangka mengagungkan syiar agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau sekarang tiga-tiganya muslim, gitu kan? Tiga-tiganya muslim. Mau nomor 1, nomor 2, nomor 3 terserah. Ya? Muslim semuanya, ya kan? Muslim semua. Muslim semua. Pokoknya yang terpilih nanti adalah, ya, presiden yang terpilih nanti adalah putra terbaik bangsa. Amin. Ya Rabbal alamin. Harus pakai ya Rabbal alamin. Kalau berhenti sampai amin doang bahaya. Ya Rabbal alamin. Gitu ya, itu putra terbaik bangsa. Ya. Nah, orang yang mengagungkan syair Allah, syair agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, itu merupakan daripada ketakwaan hati. Nah, kalau sudah hati takwa, kalau apa namanya, Sayyidina Ali karramallahu wajhah di dalam kitab Manhajus Sari lil Fatawi itu beliau ngomong begini nih, ya, bahwa takwa itu pertama al-khaufu minal jalil. Apa bu al-khaufu minal jalil? Ini sering kayaknya saya ngomong di sini. Apa udah lama ya? Udah lama nggak ngomong dulu. Al-khaufu minal jalil, takut kepada Allah yang bersifat jalal. Satu, al-khaufu minal jalil, takut kepada Allah yang bersifat jalal. Kita tahu sifat Allah itu maha besar, kita tahu sifat Allah itu maha mengetahui, kita tahu sifat Allah itu maha melihat. Jadi ketika kita tahu sifat Allah yang maha segalanya itu, ya, berarti hidup kita ini serasa atau merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah merasa diawasi, artinya kita beribadah, oh ini dalam pengawasan Allah. Kita mau maksiat, oh jangan, ini dalam pengawasan Allah. Ya. Kita mau bohong nih, bohong. Bahkan dalam hati pun Allah tahu nggak? Tahu. Yang belum terucap itu Allah tahu. Makanya niat baik itu diganjar pahala walaupun belum berbuat kebaikan. Niat berbuat baik kok belum berbuat kebaikan, itu diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah tahu isi hati. Pertama al-khaufu minal jalil. Kedua, al-khaufu minal jalil wal qanaatu bil qalil. Wal amalu bitanzil. Kedua, beramal dengan yang diturunkan. Apa yang diturunkan? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Di dalam bulan Ramadan itu diturunin Al-Quran. Berarti yang diturunin adalah Al-Quran. Yang pertama takut kepada Allah yang bersifat jalal. Kemudian kedua adalah beramal dengan Al-Quran. Kembali ke Quran, kembali ke Sunnah. Tapi lewat guru. Jangan melak-melak kita baca Quran, kemudian baca terjemah. Wah ini yang benar, yang lain salah. Tidak begitu. Kalau Quran jelas, di Quran tuh ada ayat yang jelas, ada yang ayat samar, ada muhkamat, ada yang mutasyabihat, ada yang terkait hukum, ya, hukum fikih, kemudian ya macam-macam. Nah itu kembalikan ke guru. Ya, wal amal bitanzil. Baru yang ketiga, wal qanaatu bil qalil. Qanaah, menerima dengan yang sedikit. Ya. Ibu dikasih suaminya rezeki misalnya sehari 50.000, alhamdulillah. Sehari dikasih 100.000, alhamdulillah. Pokoknya bersyukur dulu. Orang, kenapa Allah katakan gini? Orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya. La in syakartum la azidannakum, ya. Wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Orang yang syukur itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang ingkar, ya, ingatlah azabku sangat pedih. Contoh begini, saya nih
berteman sama ibu, ibu saya kasih duit misalnya 2.000 perak, ibu, ya elah Ustadz ngasih 2.000 buat apaan? Ini yang nggak bersyukur. Tapi orang yang bersyukur gitu, alhamdulillah, biarkan duit 2.000 perak, ini yang ngasih Ustadz, alhamdulillah saya senang, gitu misalnya. Nah itu saya ngerasa senang nggak ketika dikasih kok bersyukur alhamdulillah, senang banget walaupun cuma sedikit, ya. Sama yang tadi gerundel ya, elah 2.000 buat apaan? Gitu kan. Pasti senang, yang ngerasa senang dikasih itu. Dan orang kalau bersyukur itu biasanya totalitas. Contoh ini, dia bersyukur dia punya harta, dia dapat rezeki punya harta yang lumayan, kemudian dia bersyukur, dia pasti akan menggunakan hartanya itu untuk jalan yang maslahah, pasti. Dia bersyukur dia punya badan yang kuat, dia akan menggunakan badan ini untuk beribadah kepada Allah, untuk kemaslahatan orang banyak, untuk bermanfaat untuk orang lain. Itu yang bersyukur. Coba orang yang nggak bersyukur, coba kalau kita nggak bersyukur, jajal dah sekali aja kita nggak bersyukur. Contoh, ya, ini kita dikasih badan seger, ya, tapi kita nggak bersyukur karena wajah kita biasa-biasa aja misalnya. Ya Allah, mana laku sih wajah begini, misalnya begitu. Itu nggak bersyukur namanya tuh, ya. Coba bersyukur, alhamdulillah masih ada yang di bawah kita, ya, masih ada, kita masih diberikan badan kuat, sehat, wajah masih mulus, hidungnya lubangnya masih 2, madepnya ke bawah. Kalau madep ke atas hujan kebanjiran tuh hidung, enggak kan? Enggak. Terus mata 2 di depan, gitu. Ya bersyukur, itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus terakhir apa tadi? Wal istidadu liumir rahim, senantiasa mempersiapkan diri untuk hari akhir, hari pergantian. Nah ini kita ngaji di musola malam ini dalam rangka itu, mempersiapkan diri untuk hari pergantian. Gak selamanya kita hidup di alam dunia ini. Iya, ini nyiapin nih, orang yang datang ke majelis taklim dengan ikhlas itu akan diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain pahala, dapat ilmu juga. Mana? Ya, dapat ilmu juga. Terkondangan di situ, dapat. Kondangan kan? Siapa dikaji? Didi, anaknya Pak Didi. Anak. Iya, mudah-mudahan yang menikah banyak tamunya ya. Iya. Ini kita datang kemarin tuh dalam rangka itu, mempersiapkan diri untuk hari pergantian. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai sini mungkin ada pertanyaan. Mau tanya Bu? Ya, jadi harta itu juga titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang harus kita pergunakan dengan baik, manfaatkan dengan baik. Dan karena udah adzan nih, iya, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita usaha, kemudian rekanan usaha kita non muslim, ya. Terus kita doain yang baik-baik. Selama gini, pokoknya gini, selama kita masih hidup di atas bumi yang sama, ya, selama kita masih hidup di atas bumi yang sama, itu kalau di nasional itu gini, apa? Idza laqita ahada minan nas ra'aital fadla lahu 'alaihi. Ketika kalian bertemu orang lain, pandanglah mereka lebih afdol daripada kalian. Ya. Kenapa? Karena gini, ketemu anak kecil bisa jadi ini anak dosanya dikit, saya ini dosanya banyak, udah tua. Nah, itu berarti afdolan anak kecil.
Ketemu orang tua, wah ini orang tua ibadahnya lebih banyak pasti daripada saya. Saya ini masih muda, ibadahnya baru sedikit. Terus ketemu orang yang lebih bodoh misalnya. Orang bodoh ketika melakukan kesalahan, dia nggak tahu kalau itu salah. Sedangkan kita tahu ini salah, tapi kita masih melakukan kesalahan itu. Nanti afdol, iya. Nah, terus ketemu orang di luar Islam sekalipun, ya, bisa jadi dia saat ini masih kafir. Tetapi Allah berkehendak ketika dia diberikan hidayah oleh Allah dan dia masuk agama Islam, kekafiran dia ke belakang itu dihapuskan, ya, dinilai nol. Ya, kemudian dia mengerjakan kebaikan. Nah, kita yang sekarang bisa jadi begitu. Jadi boleh nggak mendoakan orang di luar Islam? Boleh, selama dia masih hidup. Boleh. Mudah-mudahan dia dapat hidayah. Ya, bukan cuma rekanan bisnis, bukan. Ya, teman kita, bos kita, anak buah kita, boleh doain. Doa, nggak apa-apa. Selama masih hidup, kan kita mintanya sama Allah. Ya Rob, misalnya begini. Contoh begini, punya bosnya non muslim, pengen naik gaji, gak usah ngomong sama bos, minta sama Allah. Yang bolak balikin hatinya si bos siapa? Allah kan. Coba orang Islam, orang Kristen ini saya tanya, orang Konghucu, orang Buddha, orang Katolik, Tuhannya sama apa beda? Sama, pintar, sama Tuhan siapa? Oh, pintar. Iyalah. Oh, Tuhannya sama. Tuhannya sama. Cuma Allah. Kita minta doa sama. Oh, ya, jelas ya. Bapak, selama masih hidup doain aja. Mudah-mudahan hidayah. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim.